tengah gempuran produk styrofoam dan plastik, Rantang saat ini masih tetap memiliki pengguna setia loh. Ini dia proses awal membuat rantang, memotong plat besi. Plat besi ini kemudian dicetak pakai mesin pres. Ukuran diameter platnya mulai dari 12 sampai 40 cm. Biar lebih rapi dan halus, perlu dipotong juga nih bagian pinggirnya. Proses selanjutnya adalah membuat lekukan pada bagian dasar rantang. Lekukan ini sengaja dibuat agar nanti rantang dapat disusun. Dipasang juga ring buat pegangan sekaligus tempat pengait rantang. Setelah bentuk fisik rantang sudah jadi, selanjutnya rantang akan direbus. Pertama, rantang direbus dalam cairan soda api untuk melepaskan minyak-minyak yang menempel pada saat proses pembentukan. Setelah beberapa menit, rantang dipindahkan ke rebusan air keras. Rebusan kedua ini berguna untuk mematikan bakteri yang dapat memicu karat pada rantang. Jadi rantang yang dihasilkan nanti bisa lebih tahan lama. Sekarang waktunya melapisi rantang dengan enamel. Ada 2 kali pelapisan nih. Pertama, lapisi dengan enamel dasar. Fungsinya untuk menutup pori-pori dan melindungi besi. Ban berjalan akan membawa rantang-rantang ini ke dalam oven. Selama 30 menit, rantang akan dibakar hingga suhu 700 derajat Celcius. Kalau sudah kering, lapis lagi nih pakai lapisan enamel yang kedua. Kali ini pakai yang ada warnanya ya, biar tampilannya lebih cantik. Rantangnya sudah siap deh buat membawa bekal. Membawa bekal tuh banyak manfaatnya loh. Nilai gizi, kesegaran, dan kebersihan makanan bisa lebih terkontrol. Bisa lebih hemat juga kan? Apalagi pas masa pandemi gini, bawa bekal lebih disarankan daripada jajan di luar. Hari ini Unyil punya banyak info soal membawa bekal yang sudah menjadi budaya sejak zaman kakek nenek kita dulu. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Wih, lucu-lucu banget deh tasnya. Gak cuma lucu, tas ini juga unik. Dalam satu tas bisa memuat buku dan alat tulis, serta bekal makanan. Tas thermal khusus anak ini terbuat dari bahan kain mikro aneka warna, kain satin untuk bagian dalam tas, serta busa dan lembaran foil sebagai material penahan panas dan dingin. Gak cuma pada kain, membuat pola juga dilakukan pada material foil. Lakukan cara yang sama ya. Bahan foil tuh banyak manfaatnya loh. Selain sebagai insulator yang tahan menjaga suhu panas atau dingin selama beberapa jam, makanan yang dilapisi material ini juga bisa tahan lama karena terhalang dari oksigen, kuman, serta kelembapan. Oke, bahan-bahan pembuat tas thermal anak sudah siap. Waktunya menjahit dan merakit semua bagian sampai selesai. Jangan lupa buat bagian bawah tas sebagai tempat bekal. Nah, ini dia yang agak berbeda. Tas bagian bawah dilapisi dengan busa dan foil agar makanan dan minuman bisa tetap hangat ataupun dingin. Selain ada lapisan foil di bagian dalam tas, pemberian es gel juga penting untuk menjaga suhu makanan dan minuman. Sebagai pendingin, es gel juga dibekukan selama 24 jam terlebih dahulu. Tas thermal ini sanggup menahan suhu dingin selama 20 jam. Halo teman-teman, hari ini kita mau bikin apa? Ice gel. Yes, kita emang mau bikin ice gel. Jadi daripada es batu, es gel itu lebih tahan dingin dan kita bisa bikin sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang simple. Yuk kita mulai. Bahan-bahan yang diperlukan ada 1,5 cup garam, setengah cup maizena, 3 cup air, dan pewarna. Pertama kita tuang air dan nyalakan kompor dulu. Lalu kita tuang garam dan aduk sampai larut. Sebelum airnya mendidih, lanjut tuang maizena sambil tetap diaduk. Terakhir kita kasih pewarna deh. Aduk terus biar nggak menggumpal. Sampai mendidih dan semua tercampur rata. Setelah dingin, baru deh kita bisa masukkan ke dalam plastik. Nah, tinggal diklip rapat dan es gelnya kita bekukan dalam freezer selama 2 jam. Ice gel bisa juga loh dipakai sebagai kompres untuk memar atau bengkak. Kompres dingin akan membantu mengurangi peradangan, pendarahan, ataupun kejang otot.
Meski namanya es, ice gel bisa juga digunakan sebagai penghangat. Ice gel tinggal dipanaskan di air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Udah deh, tinggal dimasukkan ke dalam tas bekal. Bekal kita jadi awet hangatnya. Kalau mau yang praktis siap pakai, cold pack kayak gini juga bisa menjadi pilihan loh. Bisa digunakan untuk menyimpan bahan makanan maupun dibawa saat belanja makanan segar biar tetap fresh gitu. Di sini nih tempat produksi cold pack-nya. Dalam sehari bisa memproduksi sampai dengan 100 kg cold pack. Kita siapkan dulu bahannya ya. Ada garam, gelling agent, antifoam, sodium fluoride, dan sodium polifosfat. Pertama kita tuangkan garam. Ini bukan garam yang biasa untuk masak loh, tapi garam tanpa iodium. Garam ini berperan penting dalam menurunkan titik beku air, sehingga tetap beku lebih lama dibandingkan es batu. Kita campur dengan sodium fluoride dan sodium tripopolifosfat. Bahan ini berfungsi sebagai pengemulsi yang dapat membuat larutan dapat tercampur rata. Kita campurkan dengan air, aduk deh sampai semua bahan larut. Lanjut kita campur dengan komponen yang gak kalah penting, yaitu gelling agent atau pengental. Bahan inilah yang membuat cairan cold pack memiliki tekstur seperti gel. Kita tuang bahan terakhir nih, yaitu antifoam untuk mencegah munculnya busa saat larutan diaduk. Secara bertahap, tambahkan air hingga mengental. Proses pengadukan ini bisa menghabiskan waktu hingga 2 jam loh, agar semua bahan benar-benar menyatu. Selesai diaduk, larutan didiamkan selama semalam. Larutan kemudian diberi pewarna biru untuk memberi kesan adem-adem gitu deh. Lanjut, kita aduk-aduk lagi sampai warna birunya merata. Larutan es gel dimasukkan ke dalam wadah berukuran 500 gram. Ukurannya bisa disesuaikan kok, tergantung kebutuhan teman-teman. Setelah itu cold pack ditutup dan pastikan terpasang dengan erat ya. Jangan sampai larutannya tumpah. Kalau mau digunakan, cold pack ini perlu dibekukan dulu. Butuh waktu setidaknya 6 jam agar seluruh gelnya benar-benar beku. Cold pack biasanya digunakan dengan cooler box atau styrofoam untuk menjaga suhu di dalam tetap dingin. Titik beku cold pack lebih rendah daripada es batu, bisa sampai minus 25 derajat Celcius. Titik beku rendah ini memberikan waktu yang lebih lama bagi cold pack untuk meleleh. Berbeda dengan es batu biasa, karena memiliki titik beku pada suhu 0 derajat Celcius. Dalam cooler box, cold pack bisa menahan suhu tetap dingin selama 6-12 jam. Profesor! Aduh, Po Ipe, bikin kaget aja. Ada apa, Po Ipe? Aduh, Prof. Gawat ini, Prof. Urgent banget. Sampai pusing pala ayah. Itu, kulkas di rumah ayah rusak, Prof. Daging-daging buat dagang bisa jadi busuk semua dah. Help, Prof. Help. Walah, gampang itu, Po. Tinggal pakai cold pack aja. Wih, cold pack apa lagi tuh, Prof? Ini nih, Nyil. Cold pack buatan profesor lebih canggih, Nyil. Kalau bersentuhan sama makanan bisa langsung bikin beku. Gua butuh waktu yang lama. Mantep juga tuh, Prof. Boleh dong ya, ayah minta atu. Siap. Tunggu sebentar ya, Po. Profesor ambilkan dulu. Pucung gabus. Lah, Nyil. Profesor ngapa itu? Kagak bergerak. Waduh, kok jadi beku? Profesor. Oh alah, pantesan. Profesor ngambilnya nggak pakai sarung tangan sih, Po. Aduh. Ampun dah. Yuk, kita kemon. Menjalani gaya hidup sehat bisa membantu kita menjaga kekebalan tubuh dari penyakit loh. Salah satunya dengan membawa bekal dari rumah. Selain lebih higienis, bekal dari rumah bisa menyesuaikan kebutuhan nutrisi kita. Cuma karena terlalu lama di dalam kotak bekal, makanan yang kita bawa jadi nggak segar lagi deh. Tekstur makanan bisa menjadi kering dan keras. Wah, jadi nggak semangat nih makannya. Untung Unyil punya kotak bekal elektrik. Nggak cuma bisa menghangatkan makanan, kotak bekal ini bisa buat masak juga loh. Mantap! Langsung saja kita lihat fitur-fiturnya. Yuk, kita kemon.
Sebelumnya, kita simpan dulu yuk makanan yang akan kita bawa. Kotak bekal ini dilengkapi wadah makanan yang kedap udara dan bisa divakum dengan pompa ini. Jadi kesegarannya tetap terjaga sampai waktu akan kita makan nanti. Tapi jangan buat menyimpan makanan yang panas ya. Nanti karet pelindungnya bisa rusak. Sebelum membuka wadahnya, kita keluarkan dulu udaranya seperti ini. Dengan kotak bekal elektrik ini, kita jadi bisa menyiapkan makanan kita di sela-sela aktivitas. Langsung saja kita cobain yuk. Unyil mau masak nasi nih. Yap, betul, nasi. Caranya gampang kok. Kita masukkan air ke dasar kotak. Jangan terlalu banyak ya. Tuh, sudah ada batas maksimalnya. Biar airnya nggak meluap ketika matang. Selanjutnya tinggal kita tuang beras pada wadah nasinya. Lalu tambahkan air deh secukupnya. Nah, pada bagian atas bisa kita letakkan wadah makanan untuk sayur atau lauknya. Mantap! Selain untuk memasak nasi, kotak makan ini juga bisa digunakan untuk memasak makanan seperti sayur atau daging. Tinggal kita tambahkan saus atau bumbu sesuai selera. Nah, sekarang kita tutup nih. Lalu kita pilih mode memasak nasi. Cuma butuh waktu 30-40 menit kok. Kotak bekal yang punya daya listrik 270 watt ini punya prinsip kerja seperti alat kukus elektrik. Memasak atau menghangatkan makanan dengan cara ini bisa menjaga rasa dan tekstur makanan. Jika dibandingkan dengan microwave, kematangan daging yang dimasak dengan dikukus lebih merata. Nah, sudah matang nih. Ini baru mantap bekalnya. Karena tidak menggunakan minyak goreng, mengolah makanan dengan cara dikukus seperti ini lebih rendah lemak loh. Selain itu, kandungan vitamin pada makanan seperti pada sayuran bisa tetap terjaga. Cuma hilang sebesar 15% saja kok. Coba bandingkan dengan sayuran yang direbus. Vitamin C-nya bisa hilang hingga 50%. Wah, banyak banget. Asik! Semua masakan Melanie udah jadi semua. Sekarang tinggal beres-beres deh. Terus tinggal nunggu Unyil datang buat ikut cicipin. Wih, ada makanan tuh. Daripada dianggurin, mending bol cikat aja ah. Hehehe. Melanie, makanannya mana nih? Unyil kan penasaran sama masakannya Melan. Ini masakannya, Nyil. Tuh, lihat di jendela situ. Kok ada yang aneh ya? Aduh, seret juga ya abis makan. Nih, mau minum nggak, Bul? Wah, boleh Nyil. Loh, kok Unyil tahu sih Bul ada di sini? Nah, ketahuan ya kamu, Bul, yang ambilin masakan Melanie di meja tadi. Buat yang nggak sempat membuat bekal sendiri, ready meals kayak gini bisa menjadi pilihan nih. Paket makanan lengkap siap santap yang lezat dan mengenyangkan. Sudah berisi nasi beserta pilihan lauk pauk siap saji. Tinggal dipanaskan pakai microwave dan tada! Siap untuk dimakan deh. Yummy! Paket makanan lengkap ini diproduksi di pabrik yang sudah mengikuti sistem jaminan mutu yang bebas dari bahan berbahaya. Jadi dijamin steril dan aman deh. Yuk ikut Unyil ke pabriknya di Kota Tangerang, Banten. Come on! Wih, bahan-bahannya sudah pada siap nih. Yang mau dibikin kali ini ada menu nasi goreng loh. Come on, kita langsung mulai saja yuk masak-masaknya. Dalam sekali masak, sebanyak 5 kg nasi bisa digoreng untuk sekitar 30-an porsi. Untuk membuat masakan siap saji, ternyata tidak ada yang beda loh dari proses pemasakannya. Tetapi Ginis menggunakan bahan berkualitas dan juga pastinya dimasak sampai matang. Yeay, nasi gorengnya sudah jadi nih. Sekarang tinggal dikemas deh. Dalam keadaan masih hangat, nasi goreng dicetak dan dibungkus dengan kertas khusus yang dilengkapi lapisan pelindung. Supaya nasi nggak saling lengket, juga tidak tembus air dan minyak.
Jadi nasi goreng bakal tetap terasa lezat dan tahan lama sampai siap disajikan. Nah, gak cuma nasi saja. Paket makanan siap saji juga dilengkapi sama lauk pauk seperti ini. Yap, ada sayur sama dagingnya loh. Yummy! Semua lauk pauk ini juga sudah dikemas vakum dalam keadaan matang. Kotak kemasan yang dipakai ini juga sudah aman untuk digunakan dalam microwave. Terakhir nih, ready mealnya tinggal dibungkus lagi sama plastik supaya lebih aman. Ini sekalian menjadi penanda kalau lapisan plastik di luar masih bagus. Artinya produk masih fresh kan? Karena proses produksi di pabrik ini sudah mengikuti sistem jaminan mutu yang bebas dari bahan berbahaya alias HACCP, seluruh produk yang sudah dikemas harus melewati metal detektor. Biar nggak ada material berbahaya, terutama logam yang ikut terbawa. Sip deh, tinggal simpan nih ke dalam lemari pembeku raksasa yang suhunya diatur di bawah minus 20 derajat Celcius. Wih, bikin ngiler kan? Nah, semua sajian ini gak sekedar praktis saja loh, tapi bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi seimbang kita pastinya. Mantap! Selain bekal makanan, jangan lupa juga ya membawa bekal minuman dari rumah. Biar ada kesan etnik, Unyil punya tumbler kayu nih. Lembaran kayu jati Belanda ini akan dipotong bentuk batang sepanjang 22 cm. Kemudian potong lagi dan setiap sisinya dibuat miring. Untuk membuat botol minum butuh 8 batang kayu yang disatukan dengan cara seperti ini. Baru deh ikat dengan karet biar nggak berantakan. Kumpulan batang kayu ini siap dibentuk botol deh. Tapi harus kita lem dulu tiap batangnya ya, biar merekat. Olesi lem khusus kayu di setiap permukaan batang kayunya. Satukan kembali, lalu tunggu sampai kering. Nah, kalau ini proses pembentukan selongsongnya. Mesin bubut akan bekerja mengikis kayu dan membentuk lubang di bagian dalam. Kayak gini nih jadinya. Selongsong kayu ini dipakai untuk menggantikan selongsong plastik. Biar merekat sempurna, jangan lupa olesi lem di bagian dalamnya. Botol minum ini bisa menyimpan air panas dengan ketahanan sampai 2 jam. Sementara untuk air dingin bisa lebih lama lagi, sampai 2,5 jam. Biar tampilannya makin mengkilap, anti air dan bebas dari gangguan rayap, harus disemprot dulu nih. Karena terbuat dari kayu, perawatannya beda dengan tumbler biasa ya. Mencucinya gak boleh direndam air terlalu lama. Cukup basuh sebentar, lalu keringkan. Motif kayu di tumbler ada macam-macam nih. Bisa juga ditambah grafir nama atau sketsa wajah, biar gak ketukar sama punya orang gitu. Neng Arsa, kebetulan nih. Ada apa, Mpok Ipeh? Mpok Ipe mau pinjem rantang, Neng, buat bekal besok. Pan kita mau piknik. Wah, Arsa nggak punya rantang, Pok. Kalau pakai kotak makanan mau nggak? Kagak aneh. Kalau pakai kotak makan, suka apek makanannya. Enggak, Kompok. Asal nyiapin bekalnya bener. Arsa punya tipsnya, biar bekal makannya tetap fresh nih, Mpok. Pertama, gunakan kotak bekal yang memiliki kompartemen terpisah untuk berbagai menu. Soalnya, nasi yang tercampur lauk bisa bikin bekal kita layu saat makan siang. Yang kedua, pilih kotak bekal yang kedap udara untuk memastikan makanan kita tidak terkontaminasi dan gak gampang tumpah. Selain itu, kalau kedap udara bisa bikin makanan kita tetap segar loh. Lalu, pastikan makanan yang kita bawa sudah dingin sebelum dimasukkan kotak bekal. Biar uapnya tidak terperangkap di dalam dan membuat makanan kita tidak segar lagi nantinya. Yuk kita kemon. Gimana? Bawa bekal tuh gak seribet yang dibayangkan kan? Apalagi kalau kotak bekalnya canggih. Gak ada lagi deh kesan kuno saat membawa bekal. Yang paling penting sih, kesehatan kita lebih terjaga. Karena gizi dan kebersihannya lebih terjamin daripada jajan sembarangan. Oke, sekian dulu episode Si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.